Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek kelompok kami, kelompok 9, yaitu yang berjudul Sistem Rekomendasi Video YouTube menggunakan algoritma machine learning. Untuk tim penyusunnya yaitu di sini ada Dimas Yusdion dengan NIM 236504104, kemudian ada Muhammad Hafiz Al-Mubarak 236502229 dan saya Laude Rahmat Fajar dengan NIM 236500089. Nah, di dalam proyek kami ada yang namanya abstrak, yaitu berisi tujuannya yaitu menganalisis algoritma pembelajaran mesin dalam sistem rekomendasi YouTube. Kemudian ada metode, yaitu pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan observasi platform YouTube. Kemudian ada hasil, sistem rekomendasi YouTube efektif meningkatkan keterlibatan pengguna dengan menawarkan konten sesuai preferensi individu. Nah, untuk kata kuncinya di sini ada YouTube, rekomendasi video, algoritma pembelajaran mesin, pola konsumsi konten. Nah, untuk kata kunci ini dibuat untuk memudahkan kita dalam mencari jurnal referensi. Kemudian di sini ada pendahuluan, itu berisi latar belakang dan tujuan penelitian. Untuk latar belakangnya yaitu YouTube adalah platform berbagi video terbesar dengan 2 miliar pengguna aktif per bulan. Nah, kemudian ada konten di YouTube sangat beragam, mulai dari hiburan, pendidikan hingga berita. Pokoknya banyak sekali konten yang ada di YouTube. Kemudian ada sistem rekomendasi YouTube dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan menampilkan konten yang relevan. Kemudian di sini ada tujuan penelitian, yaitu menganalisis cara kerja algoritma pembelajaran mesin dalam sistem rekomendasi YouTube. Jadi mencari tahu bagaimana cara kerja algoritma pembelajaran mesin tersebut dalam sistem rekomendasi YouTube, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rekomendasi YouTube. Kemudian menilai pengaruh sistem rekomendasi terhadap pola konsumsi konten pengguna. Untuk metode penelitiannya di sini ada 3, itu studi literatur, observasi platform YouTube, dan analisis data. Studi literatur itu menggunakan buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait sistem rekomendasi dan algoritma YouTube. Kemudian fokus pada teori-teori algoritma pembelajaran mesin dan big data. Kemudian di sini ada observasi platform YouTube. Jadi kami mengamati pola rekomendasi konten pada halaman utama atau homepage dan feed video. Kemudian menganalisis konten yang muncul berdasarkan interaksi pengguna. Jadi konten tersebut muncul tergantung dengan interaksi penggunanya. Kemudian ada analisis data, menganalisis data interaksi pengguna seperti riwayat pencarian, tontonan, like, komentar, dan langganan saluran. Dan terakhir menilai bagaimana data ini memengaruhi rekomendasi yang diberikan. Mungkin untuk pembahasan metode penelitian dan latar belakang pendahuluan saya yang jelaskan, dan untuk sisanya tersebut saya serahkan kepada teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Cara kerja algoritma rekomendasi YouTube.
Algoritma rekomendasi YouTube menggabungkan supervised learning dan deep learning untuk memberikan saran video yang relevan bagi pengguna. Berikut cara kerjanya. Riwayat pencarian. YouTube mencatat apa yang sering dicari oleh pengguna, seperti tutorial masak atau berita teknologi, dan merekomendasikan video serupa dengan pencarian tersebut. Riwayat tonton. Video yang sering ditonton atau ditonton hingga selesai akan mendapatkan bobot lebih besar. YouTube akan menyarankan video serupa berdasarkan kebiasaan menonton pengguna. Interaksi like, dislike, komentar, berbagi. Interaksi pengguna seperti memberi like, dislike, komentar, atau berbagi video memberi sinyal tentang preferensi mereka. Ini mempengaruhi rekomendasi video yang akan ditampilkan. Faktor yang mempengaruhi rekomendasi video. 1. Profil pengguna. YouTube menganalisis minat dan perilaku pengguna. Pengguna dengan minat yang serupa akan mendapatkan rekomendasi video yang mirip berdasarkan riwayat pencarian, tonton, dan interaksi sebelumnya. 2. Popularitas video. Video yang viral atau sedang populer memiliki peluang lebih besar untuk muncul di rekomendasi. Algoritma cenderung merekomendasikan video yang banyak ditonton dan mendapatkan banyak interaksi karena dianggap menarik bagi banyak orang. 3. Konteks. Waktu menonton, lokasi pengguna, dan perangkat yang digunakan juga mempengaruhi rekomendasi. Misalnya, YouTube mungkin menyesuaikan saran video berdasarkan waktu, pagi, sore, malam, atau jenis perangkat smartphone desktop yang digunakan. Dengan penjelasan ini, audiens dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi algoritma rekomendasi YouTube secara lebih mudah dan jelas. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hasil dan pembahasan berikutnya di sini ada pengaruh sistem rekomendasi terhadap pola konsumsi konten. Jadi untuk pengaruhnya di sini ada efek positif dan efek negatifnya. Untuk efek positif di sini meningkatkan durasi menonton dengan menampilkan konten yang relevan dan menarik, sehingga dapat membuat pengguna lebih lama menonton. Kemudian di sini adalah konsumsi minat, di mana pengguna cenderung mengonsumsi konten yang sesuai dengan minat mereka, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pada konten tersebut. Selanjutnya adalah efek negatif. Jadi efek negatif di sini dapat menciptakan filter bubble atau gelembung filter, di mana pengguna hanya dapat terpapar oleh konten yang sesuai dengan minat mereka, di mana pandangan dan informasi menjadi terbatas. Kemudian berpotensi menyempitkan sudut pandang pengguna terhadap isu-isu lain. Ini dikarenakan mereka jarang melihat konten yang bertentangan dengan minat atau opini yang sudah ada. Baiklah, kesimpulan pada presentasi kami kali ini. Jadi algoritma rekomendasi YouTube menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk menyajikan konten yang sesuai dengan minat pengguna berdasarkan riwayat pencarian, kemudian tontonan dan interaksi sebelumnya. Kemudian sistem ini terbukti efektif dan mempertahankan keterlibatan pengguna. Jadi keterlibatan efektivitas dalam mempertahankan keterlibatan pengguna karena selalu memberikan video yang relevan dan menarik yang sesuai dengan preferensi masing-masing. Kemudian namun di sini ada dampak negatif seperti pembentukan gelembung filter dan membatasi ekspor. Untuk pembentukan gelembung filter, di sini pengguna hanya akan terpapar oleh konten yang sesuai dengan minat mereka. Kemudian untuk membatasi ekspor ini, pengguna
hanya melihat konten yang membuat mereka terbatas untuk melihat ide-ide atau isu yang berbeda. Selanjutnya adalah rekomendasi. Nah, untuk rekomendasi ini perlu pengembangan lebih lanjut untuk mengurangi dampak negatif seperti polarisasi informasi, serta memastikan bahwa pengguna itu tetap mendapat akses ke konten yang beragam dan tidak terbatas pada preferensi sempit. Nah, untuk penjelasan ini mungkin dapat memberikan gambaran jelas tentang bagaimana algoritma bekerja, serta tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan pengalaman penggunaan di YouTube. Untuk presentasi kami, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.